Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan mempelajari kaitannya dengan manual material handling. Dan pada video ini saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama khusus teori kaitannya dengan manual material handling. Dan yang kedua adalah perhitungan dengan persamaan NIOSH atau disebut dengan recommended weight limit. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama kaitannya dengan manual handling, yaitu aktivitas yang melibatkan muscle atau otot muskular atau skeletal sistem pada rangka tulang belakang, di mana ada interaksi dengan pekerja dengan lingkungan kerjanya. Kemudian aktivitas manual material handling sendiri ada lifting atau mengangkat, lowering menurunkan, kemudian ada pushing, kemudian ada juga pulling menarik, kemudian holding, kemudian ada carrying membawa. Nah, kemudian selain tadi ya beberapa aktivitas tersebut, beberapa deskripsi tugas lainnya yang melibatkan aktivitas repetitif, kemudian sustain postur, postur yang statis, kemudian paparan dari getaran, itu juga deskripsi dari manual handling. Selanjutnya, mengapa kita perlu belajar manual handling? Karena untuk mencegah dan mengurangi tingkat keparahan akibat dari manual handling itu sendiri. Nah, sebenarnya apa gejala dari manual handling? Yang pertama, back or neck pain, yaitu sakit pada tulang belakang ataupun pada leher. Kemudian sakit pada pain pada wrist, pergelangan tangan, bahu, dan tangan ya, atau lengan. Kemudian rasa ditusuk-ketusuk gitu di antara tangan dan kaki, rasa seperti ditusuk-tusuk, kemudian painful itu pada persambungan sendi atau joint, kemudian ada pain, tingling, kesemutan, mati rasa pada kaki dan tangan, kemudian rasa lemas, kemudian heaviness atau berat, burning sensation seperti terbakar, kemudian kekakuan, stiffness atau bengkak gitu ya. Nah, di dalam pencegahannya atau analisis untuk mengurangi injury tersebut ada 3 tahap. Yang pertama, identifikasi dulu dari manual handling hazard atau potensi bahaya. Yang kedua adalah risk assessment. Risk assessment apakah aktivitas tersebut masuk ke resiko yang ringan, medium, atau tinggi. Kemudian yang terakhir adalah eliminating dengan menggunakan eliminasi atau menggunakan hierarchy of control. Dan berikut merupakan contoh implementasi dari risk assessment ya, dari before and after. Kemudian ini adalah tabel dari risk assessment, mulai dari perkalian antara konsekuensi atau tingkat keparahan dengan tingkat frekuensi likelihood. Untuk tingkat keparahan yaitu dari yang paling ringan dengan yang paling berat dari hazard tersebut. Contohnya yang paling ringan mulai bisa diobati dengan P3K. Kemudian yang paling berat misalnya bisa permanent disabling atau bisa juga menyebabkan kematian. Nah, kemudian untuk likelihood tingkat keseringan mulai dari yang paling jarang sampai yang paling sering terjadi. Nah, kemudian di dalam tabel ini kita bisa memetakan untuk resiko yang ekstrim, tinggi, medium, atau yang rendah. Ya. Adapun untuk proses hierarki kontrol atau pengendalian dari resiko akibat manual handling ada eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, dan PPI atau alat pelindung diri. Untuk eliminasi yaitu menghilangkan potensi bahaya. Kemudian untuk substitusi merupakan penggantian ya dari resiko bahaya berat dengan material yang mungkin ringan. Kemudian engineering control membuat atau menyediakan assistive device atau alat bantu dalam pengangkatan manual. Kemudian ada administrasi kontrol seperti SOP, kemudian shift kerja, itu masuk administrasi kontrol. Kemudian ada PPI ya, alat pelindung diri. Kemudian berikut adalah contoh-contoh assistive device, seperti ini untuk mengangkat barang. Kemudian ini adalah contoh manual loading unloading untuk palet. Kemudian ini juga sama ya, turntables, mengurangi aktivitas
pada pengangkatan dan twisting. Kemudian di sini juga sama, mengeliminasi waist motion untuk lift ya. Kemudian ini juga peralatan yang berfungsi untuk mendekatkan dengan pusat tubuh. Kemudian ini ada cara-cara untuk mengangkat secara mudah supaya tidak membungkuk. Kemudian ini adalah isu-isu dari aktivitas manual handling seperti back bending, membungkuk ya, aktivitas membungkuk atau extension, menarik, kemudian overreaching atau jangkauan yang berlebihan, kemudian fatigue, kelelahan, dan kehilangan produktivitas. Ini juga contoh misalnya back bending, kemudian akhirnya disolusikan menjadi natural posture. Baik itu tadi materi kaitannya dengan manual handling. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.